Kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, jika konstanta Rydberg 1,097 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, maka hitunglah panjang gelombang terbesar dari deret Balmer. Nah, sebelumnya kita nanti menggunakan persamaan rumus yang elektronnya berpindah. Jadi nanti ada N tujuan dan ada N asal ya. Nah, karena di sini katanya tentukan panjang gelombang terbesar dari deret Balmer. Jadi berarti kita harus ingat dulu deret Balmer. Boleh kita buka catatan yang kemarin lagi. Nah, deret Balmer di sini NA atau N tujuannya adalah kulit kedua, kemudian asalnya 3, 4, dan 5. Nah, kalau misalnya dibilang yang paling besar atau terbesar, itu berarti yang paling dalam ini kulitnya. Berarti kalau misalnya dari deret Lyman itu 2 yang paling besar, Balmer 3 yang paling besar, dan seterusnya. Pokoknya yang paling depan ini adalah yang paling besar. Berarti katanya tadi kan deret Balmer, berarti N tujuannya 2 dan N asalnya itu adalah 3 karena dia bilang paling besar. Oke, sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Setelah kita mengetahui N-nya tadi, maka bisa kita tuliskan di sini N-nya, N tujuan. Tadi kan 2 ya. N asal 3. Kemudian R-nya ini diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya, lambdanya. Berarti menggunakan persamaan 1 per lambda R dikali 1 N kuadrat min 1 N kuadrat. Nah, karena ditanyakan deret Balmer tadi ya, pokoknya kita harus perhatikan di sini kalau dia bilang deret Lyman, berarti kita lihat yang deret Lymannya berapa. Jadi N tujuan dan N asalnya ini kita lihat dari deret Balmernya. Pokoknya harus diperhatikan. Oke, 1 lambda kita masukkan 1,097 kali 10 pangkat 7. N tujuannya 2 dikurang N asalnya 3. Ingat ya, ini masih 1 lambda yang ditanyakan lambdanya. Kita hitung aja dulu, 1,97 kali 10 pangkat 7. Ini kuadrat ya, lupa. Berarti 1/4 dikurang 1/9. 1/4 dikurang 1/9, kita samakan penyebutnya jadi 36. 36 bagi 4 9, 9. Ini 36 bagi 9 4, 9 kurang 4 5. Berarti lambdanya kita balik jadi ini 36 per 1,097 kali 10 pangkat 7 dikali 5. 36. Ini pakai kalkulator ya hitungnya, ini ibu udah hitung duluan. 5,485 kali 10 pangkat 7 bisa kita naikkan, kalau naik jadi kali 10 pangkat minus 7 dibagi aja, hasilnya 6,563 kali 10 pangkat minus 7. Nah, ini dalam meter. Kalau misalnya nanti ditanyakan dalam Armstrong, langsung dikalikan aja ya, ibu tuliskan di sini supaya kalian ingat. Jadi 1 Armstrong itu adalah 10 pangkat min 10 meter. Berarti kalau ini kalau 1 Armstrong, berarti kalau 1 meter itu 10 pangkat min 10 Armstrong. Aduh, salah. Ini ya, ini nggak boleh lupa. Berarti kalau ditanyakan misalnya dalam Armstrong, misalnya soalnya maunya dalam Armstrong, tinggal dikali aja 10 kali tinggal dikalikan aja 10 pangkat 10 Armstrong maksudnya. 6,563 Armstrong. Soal selanjutnya tentang energi ikat inti. Massa inti Be dengan nomor massa di nomor atom 94
adalah 9,0121 SMA. Nah, SMA ini adalah satuan massa atom, bacanya satuan massa atom, berarti satuan dari massa atom itu sendiri. Nah, massa proton 1,0078 dan massa neutronnya. Kemudian bila satu SMA setara dengan energi sebesar 931 megaelektronvolt, hitunglah energi ikat atom tersebut. Kita tuliskan dulu yang diketahuinya, ada massa proton, ada massa neutron, dan massa intinya juga sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah energi ikat intinya. Nah, berarti nanti rumusnya menggunakan defek massa, delta M. Rumusnya kita tulis, mohon maaf, sama dengan defek massa dikali 931. Satuannya mega elektron volt. Oke, kita selesaikan menggunakan rumus ini. Tapi sebelumnya, karena di sini adalah defek massa, maka kita harus cari defek massanya dulu. Nah, kalau defek massa itu kan, atau massa penyusun inti, ada proton dan neutron, itu dihitung dulu. Berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah proton dan berapa jumlah neutron dari atom Be ini. Kita tuliskan ulang, atom Be 9 dan 4. Kita cari dulu di sini jumlah protonnya. Nah, kalau mau lihat jumlah proton kan tinggal lihat yang di bawah ini, tinggal lihat nomor atomnya, berarti jumlah protonnya sama dengan 4. Kemudian untuk jumlah neutronnya, nomor massa dikurang dengan nomor atom, 9 dikurang 4, berarti jumlah neutronnya adalah 5. Nah, baru kita bisa menghitung defek massanya. Kalau defek massa itu kan massa penyusun inti, massa penyusun inti maksudnya massa proton ditambah dengan massa neutron dikurang massa inti. Nah, karena kalau di sini kan Ibu bilang waktu itu kalau ini kan berlaku cuman kalau protonnya cuma 1, neutronnya cuma 1. Tapi di atom Be ini tadi kita udah nyari jumlahnya, ternyata jumlah protonnya 4, berarti dimasukkan di depan sini. Nah, 4 kali massa proton dikali jumlah neutronnya berapa? 5 kali jumlah neutron, berarti dimasukkan aja 4 dikali 1,0078 ditambah 5 dikali massa neutronnya 1,0086 dikurang massa intinya 9,0121. Hitung ini ditambah, ingat yang dikerjakan adalah yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Ini tambah ini berarti 9,0743 dikurang ini 9,0121 sama dengan 0,0621 SMA, satuan massa atom. Nah, udah dapat defek massanya, berarti langsung dimasukkan ke rumus yang energi ikat inti tadi, sama dengan dikali 931. Delta M-nya 0,0621 dikali 931. Kalian hitung lagi nih menggunakan kalkulator, 57,81 mega elektron volt, atau kita di sini kan 1 sekian bisa kita bulatkan aja jadi 57,82 mega elektron volt. Lanjut nomor 3 tentang menentukan energi reaksi inti. Nah, soalnya seperti berikut. Jadi ada sebuah reaksi. Di sini yang sebelah sini adalah reaktan, yang di sebelah tanda panah adalah produknya, itu harus diingat. Nah, diketahui masing-masing masanya, kemudian berapakah energi yang dihasilkan. Yang ditanyakan adalah energinya. Ini massa. Nah, Ibu tuliskan di sini. Yang ini yang H ini kan di sini kan ada reaktan. Kemudian yang produknya, yang D sama E ini kan produk. Kemudian E ini yang mau kita cari. Jadi pertama-tama harus dilakukan, kita tentukan dulu, kita tuliskan dulu maksudnya rumus yang akan digunakan. E sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt. Satuannya ini bukan persen tapi satuannya. Nah,
Di sini katanya memenuhi reaksi fusi. Nah, reaksi fusi itu adalah reaksi penggabungan antara satu atom yang ringan menjadi atom yang lebih berat. Nah, contohnya itu reaksi fusi terjadi pada matahari. Nah, ada juga yang namanya reaksi fisi. Kalau fusi itu penggabungan, fisi adalah pemisahan. Jika mengalami reaksi, maka atom bisa menghasilkan atau memerlukan energi. Nah, pada soal ini, kasusnya dia menghasilkan energi. Jadi, perlu diingat lagi, yang di sebelah sini adalah reaktan, yang di sini adalah produk. Ini menggunakan rumus persamaan ini. Yang pertama harus dicari adalah delta M-nya. Berbeda kalau ini pokoknya delta M-nya berbeda antara yang di sini tadi kan defek massa. Kalau yang di sini delta M-nya adalah selisih antara massa penyusun reaktan dengan produknya. Jadi kita cari dulu massa reaktan dan massa produknya masing-masing. Nah, untuk massa reaktannya, reaktan kan ada H dengan H ya, ini kan ada 2, berarti kita masukkan jumlahnya. Kalau dia cuma 1, langsung masukkan aja massanya berapa, kan ini 2, berarti 2 dikali massanya yang H ini. Massa ini dikali 2, berarti 2 dikali 1,0078. Hasilnya 2,0156 satuan massa atom. Nah, kemudian kita cari massa produknya. Massa produknya kan ada D, kemudian ada E. Berarti massa D sama massa E. Massa D-nya 2,01410 ditambah 0,000055. Hasilnya 2,01465 satuan massa atom. Nah, udah dapat massa produk dan massa reaksi, kita masukkan ke sini. Berarti E sama dengan, ini kan selisih antara reaktan dan produk ya. Berarti massa reaktannya kita gini aja nih. Massa produk, massa reaktan, massa produk dikali dengan 931. Biar lebih jelas, massa reaktannya masukkan 2,0156 dikurang 2,01465 dikali 931. Ini kurang ini. Pokoknya yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung pertama kali. Pokoknya di dalam kurung itu dikerjakan pertama kali. Jangan kalian kalikan dulu, salah. Nah, kalau sudah ada hasilnya, baru kalian kalikan dengan 931. Maka didapatkan energinya 0,88 mega elektron volt. Soal selanjutnya yaitu tentang menentukan jenis partikel. Atom N dengan nomor massa 14, nomor atom 7 ditembaki dengan partikel alfa. Dalam proses ini dihasilkan isotop oksigen, maka tentukan partikel yang dihasilkan. Nah, pertama-tama kita harus menuliskan persamaan reaksinya dulu. Tanya N 14,7 ditembaki dengan partikel alfa, tambah dengan alfa. Alfa itu kan 4 dan 2 sama dengan inti helium ya, yang ini. Kemudian menghasilkan oksigen dan partikel, suatu partikel. Nah, partikel inilah yang ditanyakan, yang mau kita cari. Ingat, di sini berlaku hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa. Jadi nomor atom sesudah dan setelah reaksi sama, begitu juga dengan nomor massa. Berarti harus kita cari dulu A-nya atau nomor massanya. Sini aja. A. Nomor massa sebelum kan 14 ditambah 4 sama dengan 17 ditambah A. Ini 18, 17 tambah A. A-nya sini 18 kurang 17, berarti A-nya 1. Kemudian untuk nomor atomnya, nomor atom sebelum 7 dengan 2, berarti 7 ditambah 2
sama dengan 8 ditambah Z 9, 8 tambah Z, Z sama dengan 9 kurang 8, Z nya adalah 1. Nah, berarti kita cari yang nomor atomnya 1 dan nomor masnya 1. Itu adalah partikel atau atom proton. Nah, di proton, nomor massa dan nomor atom sama-sama 1. Berarti jawabannya adalah partikel proton. Lanjut nomor 5, itu menentukan waktu peluruhan. Soalnya satu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 8 tahun. Pada suatu saat 7/8 bagian zat itu telah meluruh. Hal ini terjadi setelah berapa tahun? Berarti yang diketahui kan waktu paruh 8 tahun. Kemudian pada suatu saat 7/8 bagian yang meluruh. Nah, ini kan 7/8 bagian yang meluruh dan yang ditanyakan adalah T-nya. Jadi karena nanti kan persamaannya menggunakan yang NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Nah, di sini kan N0-nya NT-nya kan kita belum tahu nih, sedangkan yang mau dicari ini adalah T-nya. Jadi NT ini bisa kita dapat dari sini. NT itu kan sisa. Nah, kalau sisa berarti 7/8 bagian yang meluruh, berarti N0 awalnya itu adalah 1 per dikurang 7/8. Nah, itu adalah ini yang meluruh. Dari pertama kan satu bagian utuh, kemudian yang meluruh sebesar 7/8. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1/8 N0. Nah, berarti di sini adalah 1/8 N0 setengah. T-nya yang ditanyakan, T paruhnya 8, N0-nya hilang. Ini 1/8 kita jadikan setengah, berarti biar sama-sama bisa dihilangkan, 1/8 itu setengah pangkat 3. Nah, sama-sama hilang, setengah boleh coret, berarti sisanya 3 T per 8. Nah, kemudian T-nya adalah 8 kali 3, 24 tahun. Selanjutnya tentang energi eksitasi dan transisi. Contohnya soalnya sebagai berikut. Dari soal ini bisa kita ketahui, katanya kan dia mengalami eksitasi dari kulit M ke kulit L. Jadi kulit M itu kan bisa kita lihat di sini, kulit M kan ini. Berarti dia dari kulit ketiga menuju ke kulit 2. Berarti N tujuannya kan ke L, berarti L itu kan tadi 2. Kita tuliskan lagi di sini KL MN, berarti ini 1 2 3 4. Berarti dari M menuju L. Berarti asalnya 3, tujuannya 2. Nah, kalau udah tinggal kita masukkan ke persamaannya. Untuk mencari energinya berarti minus 13,6 1 per N2 dikurang 1 per N2 minus 13,6, masih dimasukkan saja N-nya. Ingat yang ini adalah N tujuan dan ini N asal. N tujuannya 2 kuadrat dikurang N asalnya 3 kuadrat minus 13,6. Ini 1/4 dikurang dengan 1/9. 1/4 dikurang 1/9, kita samakan penyebutnya. Itu sama-sama 36. Berarti 9 kurang 4 13,6 5 per 36. Lanjut sini. Berarti E sama dengan 68 per 36 .
Soal berikutnya yaitu tentang reaksi inti. Dari reaksi di bawah ini, nah berikut reaksinya, maka tentukanlah X. Nah, X di sini ditentukan apa A ini merupakan unsur atau atom apa. Sama tadi seperti soal yang sebelumnya itu, berarti yang harus kita tentukan itu adalah nomor atom dan nomor masanya si X ini. Kita belum tahu X ini merupakan atom apa. Berarti langsung aja kita cari A-nya dulu, nomor masanya. Nomor masa sebelum 7 ditambah 1, maka sesudahnya 4 tambah 3 tambah 4 tambah X. 3 tambah 4 tambah X, ini 8. 7 ditambah X, berarti X sama dengan 1. Kemudian kita cari Z-nya, nomor atomnya. Yang sebelum 3 tambah 0 sama dengan 1 tambah 2 ditambah X. 3 tambah X, X sama dengan, mohon maaf maksudnya ini Z bukan X, ini Z ya, ibu salah. Z sama dengan 3 kurang 3, 0. Nah, atom apa yang nomor masanya 1 dan nomor atomnya 0? Seperti itu neutron. Jawabannya adalah neutron. Kamu bisa lihat kalau misalnya belum hafal, itu bisa lihat di catatan yang kemarin. Nah, kan ada ibu tuliskan beberapa partikel dan masanya. Di sini bisa dilihat nomor atom dan nomor masanya juga. Tapi untuk seperti yang sering keluar seperti proton, elektron, neutron, itu alfa, beta, gamma, itu setidaknya harus kalian ingat. Selanjutnya contoh soal tentang defek massa. Nah, jika diketahui massa proton, massa neutron, dan massa intinya dari atom 15, atom N, nomor massa 15, nomor atomnya 7 adalah 15,0078 SMA, maka defek massa inti atom tersebut adalah, ini sudah ibu tuliskan semua yang diketahui dan yang ditanyakan defek massa. Berarti sebelum kita menentukan defek massa, kita harus menentukan jumlah proton dan neutronnya dari atom N ini. Berarti kan atom N 15, 7, kita tentukan jumlah protonnya 7, kemudian jumlah neutronnya 15 kurang 7 sama dengan 8. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan massa proton dan massa neutronnya. Kalau yang ini kan berlaku untuk satu proton, ini berlaku untuk satu neutron. Sedangkan atom N yang mau kita hitung defek massanya ini, ternyata jumlah proton dan neutronnya itu lebih dari 1. Berarti harus dicari dulu. Yang pertama massa protonnya. Massa proton ada 7 dikali dengan massa protonnya ini 1,0078 satuan massa atom. Nanti 7,00 maaf, berarti 7,0546 satuan massa elektron. Kemudian kita tentukan massa neutronnya. Neutronnya jumlahnya ada 8 dikali dengan 1,0086 satuan massa atom, jadinya 8,0688 satuan massa atom. Nah, setelah seperti ini baru kita masukkan ke persamaan defek massa, yaitu delta M sama dengan massa penyusun inti, yaitu massa proton ditambah massa neutron dikurang dengan massa intinya. Oke, langsung dimasukkan 7,0546 ditambah 8,0688 dikurang massa intinya. Oke, ini yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan, jangan sampai kalian kurangkan dulu, nanti akan keliru perhitungannya. Pokoknya di dalam kurung terlebih dahulu yang dikerjakan. Nah, berikut adalah defek massanya. Soal berikutnya tentang radioaktif. Satu radioaktif meluru dengan waktu paruh 20 hari.
Agar zat radioaktif hanya tinggal 1/8 bagian dari jumlah asalnya, tentukanlah waktu peluruhan yang diperlukan. Berarti yang ditanyakan adalah waktunya. Kemudian yang diketahui di sini waktu paruh 20 hari, dan yang ini adalah katanya hanya tinggal 1/8 bagian, berarti ini adalah sisanya. Kalau udah diketahui sisanya berarti itu adalah NT-nya. Yang ditanyakan tadi T-nya langsung dimasukkan ke persamaannya, yaitu NT sama dengan N0 setengah T per T paruh. NT-nya 1/8 N0, kemudian N0 setengah T-nya yang dicari per 20. N0-nya habis. Ini 1/8 kita rubah setengah biar bisa sama-sama hilang. 1/8 itu kalau dijadikan setengah itu pangkat 3. T per 20. Nah, dicoret setengahnya. Berarti sisa 3 sama dengan T per 20. Berarti T-nya 3 kali 20, yaitu 60 hari.